Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mister Slam Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan kaitan dengan komentar rekan-rekan yang ada di video kami sebelumnya tentang mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Artinya, kami akan mengupas sedikit tentang mekanisme penugasan guru yang menjadi kepala sekolah di sekolah swasta atau yayasan. Nah, ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 ya Bapak Ibu, tahun 2025. Ini masih terbilang baru ya, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Baik. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, jangan lupa kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mister Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke isi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Kaitan dengan penyediaan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, untuk penyediaan calon kepala sekolah Bapak Ibu, baik itu yang berada di pemerintah daerah atau sekolah negeri maupun sekolah swasta, ini mekanismenya sama ya, yaitu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, ini harus mengikuti beberapa tahapan, yaitu pemetaan kebutuhan kepala sekolah, dan penyiapan calon kepala sekolah. Ini harus direncanakan sebelumnya. Kemudian untuk pemetaan, kita coba jabarkan bahwa pemetaan kepala sekolah sebagaimana maksud pasal 3 di atas dilaksanakan oleh pendidikan provinsi, kabupaten, kota dengan kewenangannya melalui pemetaan proyeksi 4 tahunan dirinci ya, 4 tahunan dirinci setiap tahun sekali. Jadi misalnya pemerintah daerah ini sama ya, pemerintah daerah dan sekolah swasta ini di poin B ini juga 4 tahunan yang dirinci setiap tahun. Artinya misal sekolah A dalam 4 tahun ke depan membutuhkan kepala sekolah 1, maka setiap tahun misal dibutuhkan tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, ini diproyeksikan setiap tahun. Kemudian ini dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Bapak Ibu, untuk proyeksi lainnya sesuai dengan kebutuhan, ini paling tidak Bapak Ibu, ini mempertimbangkan untuk sekolah pendidikan usia PAUD ya, di bawah jenjang pendidikan dasar, baik itu formal maupun non-formal. Baik, kita lihat bagian ketiga, pasal 5, ini penyiapan calon kepala sekolah, pasal 3, huruf B, melalui 3 tahapan Bapak Ibu, baik ini sekolah yang berada di sekolah negeri maupun sekolah swasta, ini paling tidak memenuhi atau mengikuti 3 seleksi ini. Yang pertama, ini pengusulan bakal calon kepala sekolah, nanti kita bahas, seleksi bakal calon kepala sekolah, dan pelatihan calon kepala sekolah, bakal calon kepala sekolah. Nah, 3 ini Bapak Ibu, 3 tahapan ini Bapak Ibu harus ikuti dan harus dinyatakan Bapak Ibu lulus dalam pelatihan nanti. Baik, pengusulan bakal calon sekolah, baik itu swasta maupun negeri, ini ada beberapa persyaratan dan pengusulannya. Ya, untuk persyaratan di sekolah negeri Bapak Ibu ya biasa ya, kalau sekolah negeri itu karena memang diisi oleh orang-orang ASN atau pegawai-pegawai ASN, jadi dia minimal harus golongannya 3C Bapak Ibu. Minimal 3C dan S1 pendidikannya minimal. Kemudian untuk guru alih pertama yang kalau tidak ada PNS di situ, maka pengalamannya yang terbaru itu minimal 8 tahun dengan kinerja baik ya Bapak Ibu, kinerja baik. Selama 2 tahun berturut-turut dan memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun.
ya di bidang pendidikan. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan atau berat. Tidak sedang menjadi tersangka, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat penugasan kepala sekolah menandatangani fakta integritas bersedia ditempatkan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau untuk kepala sekolah swasta ini sama Bapak Ibu ya, cuman mungkin yang membedakannya adalah eh, sekolah induknya ya. Karena nanti mekanismenya untuk sekolah swasta itu diserahkan ke sekolah swasta. Tetapi untuk penyiapan bakal calon dan kelulusan sampai kelulusan pendidikan itu harus sama ya. Kemudian Bapak Ibu dalam hal tidak tersedia, nah ini kalau tidak tersedia ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat, ini kita lewati saja lah, karena kalau di sekolah swasta itu memang rata-rata diisi oleh non ASN ya Bapak Ibu. Kemudian persyaratan, nih pasal 8 ini jadi rujukan Bapak Ibu. Persyaratan sebagai bakal calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi persyaratannya kembalikan lagi ke yayasan dengan mekanisme yang sudah diatur. Kalau kalau persyaratan ini untuk misalnya untuk sekolah negeri, ini pun hampir sama untuk sekolah swasta. Cuman kalau sekolah swasta dia untuk jenjang pendidikannya itu minimal S1 dan pangkat golongan minimal 3C untuk PNS dan 8 tahun untuk P3K ini juga sama. Kemudian kita lihat pasal 9, pengusulan yang diusulkan oleh kepala sekolah. Yang B kita lihat langsung Bapak Ibu. Diusulkan oleh kepala sekolah atau guru ASN secara pribadi dapat mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi bakal calon kepala sekolah melalui sistem informasi yang dikelola oleh kementerian. Biasanya menggunakan SIM PKB ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pasal 10, untuk pengusulan guru ASN baik itu P3K maupun PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta sebagai bakal calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B, pasal 8 huruf B ini Bapak Ibu ya. Untuk disampaikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada PPK sesuai dengan kewenangannya. Jadi yayasan merekomendasikan nama yang bersangkutan jika dia ASN, P3K maupun PNS kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian yang berada di provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi nanti yang menyelenggarakan satuan pendidikan oleh masyarakat atau yayasan ini nanti akan menyampaikan secara tertulis kebutuhan dan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian provinsi maupun kabupaten kota. Pengusulan yang dimaksud pada ayat 1 ini untuk ASN yang mau di DPK-kan ya Bapak Ibu ya, yang mau diredistribusikan ke sekolah swasta. Ini diusulkan satuan pendidikan penugasannya, pengusulan sebagai dimaksud pada ayat 1 untuk penugasan pada satuan diselenggarakan oleh masyarakat. Ini diusulkan untuk menjadi kepala sekolah di satuan pendidikan swasta. Pengusulan guru non-ASN sebagai bakal calon kepala sekolah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota. Kalau calon kepala sekolahnya itu adalah non-ASN, maka mekanisme yang berlaku adalah mekanisme persyaratan yang disepakati oleh yayasan itu sendiri. Nanti hasilnya baru dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Tidak meminta meminta atau menyampaikan surat rekomendasi ke PPK. Tidak perlu, itu hanya khusus ASN ya Bapak Ibu.
Nah, untuk seleksi calon kepala sekolah ini ada 2, seleksi administrasi dan seleksi substansi. Ini juga sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai ASN juga harus sama. Kemudian seleksi ini sebagai persyaratan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu lolos verifikasi ya. Syarat-syarat seperti ini ya, misalnya penilaian kinerja 2 tahun terakhir, memiliki keterangan pengalaman manajerial dan lain sebagainya. Ini sama ini. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf A untuk guru non-ASN ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jika gurunya ini non-ASN yang berada di sekolah swasta, maka secara mekanisme ya seleksi administrasinya ditentukan oleh yayasan tersebut. Kemudian hasilnya setelah dilakukan seleksi, hasilnya baru dilaporkan ke Dinas Pendidikan setempat, Bapak Ibu. Ini oke, ini sama Bapak Ibu. Mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah ini untuk pemerintah daerah. Kita lihat untuk yang sekolah swasta ada tidak. Oke. Mekanisme penugasan guru ASN. Jika Bapak Ibu guru ASN, baik P3K maupun PNS, ini mekanismenya untuk menjadi kepala sekolah di sekolah swasta Bapak Ibu. Pasal 17, guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah dinyatakan lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi dia juga harus lulus ya Bapak Ibu, lulus diklat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Meskipun dia nanti menjadi kepala sekolah di swasta. Kemudian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh PPK. Ini setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Jadi nanti setelah ada usulan dari yayasan, nanti ditugaskan oleh PPK dengan rekomendasi dari tim pengangkatan kepala sekolah dinas ya Bapak Ibu ya. Ini untuk mekanisme penugasan guru non-ASN sebagai kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jika jika gurunya ini bukan PNS atau P3K, maka pasal 18 ini yang berlaku Bapak Ibu. Mekanisme penugasan guru non-ASN sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ini ditetapkan oleh penyelenggara satuan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Artinya semua mekanismenya mengacu pada ketentuan yayasan. Ya, secara mekanisme, aturan, dan persyaratan semua kembali ke yayasan jika gurunya yang diangkat ini adalah non-ASN. Ini bagian keempat, penugasan guru sebagai PNS bukan. Kalau untuk sekolah swasta, Bapak Ibu, ini lebih simpel ya dibandingkan sekolah kepala sekolah negeri atau guru negeri yang mau menjadi menjadi DPK atau diretribusikan ke sekolah swasta. Jadi syarat dan mekanismenya lebih simpel dari guru non-ASN menjadi kepala sekolah di swasta daripada guru ASN yang dikepala sekolahkan di sekolah swasta. Karena harus meminta persetujuan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah dan ditetapkan melalui pejabat pembina kepegawaian. Kita lanjut. Nah, ini masa kerja. Kita lihat masa kerja. Masa penugasan Bapak Ibu. Jika masa penugasan guru ASN sebagai kepala sekolah satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, pasal 25 masa penugasan guru ASN sebagai kepala sekolah pada masyarakat diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nih, Bapak Ibu. Masa penugasan guru ASN sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan swasta ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah,
Berapa tahun? Nah, kita lihat masa penugasan kepala sekolah ini 8 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau guru ASN ini dia boleh menjabat selama 8 tahun atau 2 periode Bapak Ibu. Tapi kalau untuk kepala sekolah non ASN ini ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan itu sendiri. Jadi misalnya kalau dirasa satu periode itu 4 tahun ya, dibutuhkan masih perlu dilanjutkan, maka dilanjutkan untuk 2 periode. Kalau 2 periode ini sudah selesai dan masih diperlukan untuk kelanjutan perkembangannya, boleh ditambah 1 periode. Jadi boleh 3 kali atau sesuai dengan kebutuhan yang diadakan di sekolah sesuai ADART yayasan Bapak Ibu. Jadi kalau kepala sekolah non ASN itu bisa bisa lebih lama dibandingkan kepala sekolah dari ASN. Karena kalau dari ASN ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini biasanya nanti ada turunannya Bapak Ibu. Masa penugasan guru ASN menjadi kepala sekolah di swasta ini ada turunannya nanti. Kita nanti coba cari ini informasi kaitan dengan turunan ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat pemberhentian kepala sekolah saya kira sama semualah ya. Penjaminan mutu, pendanaan, ketentuan peralihan. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu mekanisme pengangkatan guru menjadi kepala sekolah di sekolah swasta atau sekolah yayasan, baik yang berangkat dari guru ASN, PNS maupun P3K, atau guru dari non-ASN. Semuanya memiliki mekanisme dan aturan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tinggal Bapak Ibu berangkatnya dari guru non-ASN atau guru ASN dari sekolah negeri yang diperbantukan ke sekolah swasta. Nanti kita coba cari tahu kaitan dengan turunan Permendikbud ini. Demikian Bapak Ibu, informasi yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan kami berharap nanti Bapak Ibu bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk melangkah lebih lanjut apakah Bapak Ibu ingin menjadi seorang kepala sekolah yang diperbantukan di sekolah swasta atau diretribusikan atau mungkin memang Bapak Ibu adalah non-ASN yang ini menjadi kepala sekolah di sekolah satuan Bapak Ibu, di sekolah swasta Bapak Ibu. Mudah-mudahan hajat Bapak Ibu lekas tercapai dan semuanya lancar, tidak ada kendala. Terima kasih Bapak Ibu, kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang. Dan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Kita ketemu lagi Bapak Ibu dengan video yang selanjutnya. Dan jangan lupa tetap stay tune di Mr. Slam Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.